Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Hai, kita kemarin sudah belajar bersama tentang teks biografi ya. Kita udah mengenal teks biografi itu apa, kemudian bagaimana strukturnya. Kita sudah belajar tentang kaidah bahasanya. Nah, sekarang kita mau belajar cara menulis teks biografi. Kamu udah siap dong ya untuk belajar hari ini? Gimana? Sehat semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Karena hati yang bahagia adalah kunci belajarnya gampang mudeng. Gitu, oke. Kita ingat kembali ya yang kemarin, yaitu tentang teks biografi. Nah, biografi itu tuh tulisan yang berisi perjalanan hidup tentang seseorang. Nggak orang sembarangan yang bisa ditulis di biografi ini. Sebenarnya kamu bisa sih nulis siapapun gitu ya, tapi karena teks biografi ini tuh nanti ada nilai-nilai keistimewaan, kemudian dampaknya yang dia lakukan, peran tokoh ini kepada lingkungan, ada sisi keteladanan. Jadi kita harus benar-benar memilih orang yang mau ditulis jadi biografi ini adalah orang-orang yang punya kriteria itu, orang-orang yang care sama lingkungan, orang-orang yang care sama sekitar, orang yang memiliki peran terhadap orang lain gitu ya, untuk sekitar, untuk orang banyak, punya keistimewaan, ada nilai-nilai keteladanannya gitu. Nah, kita ingat kembali strukturnya. Ini dia struktur teks biografi. Teks biografi ini pada intinya seperti teks cerita pada umumnya, tapi dia bersumber dari fakta, dari cerita hidup seseorang yang memang benar-benar terjadi, nggak bohongan gitu, tapi dikemasnya dalam bentuk biografi, teks narasi. Jadi dimulai dengan orientasi ini, kemudian pengenalan peristiwa. Maksud Bu Santi adalah pemaparan peristiwa dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Kalian boleh merunut pelan-pelan dari mulai kecil, remaja, dewasa, berkarir, sampai mungkin bagaimana kiprahnya sekarang gitu ya, atau bisa secara garis besar aja gitu. Dan terakhir adalah reorientasi. Oke, jangan lupa kalian harus dalam menulis teks biografi harus memperhatikan kaidah bahasanya. Yang pertama adalah harus menggunakan kata ganti pronomina orang ketiga, ya kan? Dia, beliau, ia gitu. Kemudian perhatikan penulisan kata kerja, kemudian kata sifatnya untuk pemilihan kata-kata sifat untuk menggambarkan sifat beliau, wataknya bagaimana, kemudian pemilihan kata sambung yang tepat, dan penulisan kata depan. Sebenarnya kata depan ini kan riskan ya, kadang-kadang kamu tuh nulis di yang sebagai awalan dengan di yang sebagai kata depan itu masih suka bingung, ya toh. Kayak misalnya kalau dimakan dan di pasar itu tuh nulisnya beda. Kalau misalnya kamu nulis donat ini dimakan oleh adikku, dimakan itu nulisnya disambung jadi DIMAKAN, karena dia bisa menjadi memakan, ya kan? Gampangnya gitu aja lah. Nah, di situ di kata-kata di pada kata dimakan itu adalah sebagai awalan. Beda kalau ibu membeli donat di pasar. Kata di pasar itu dipisah, DI spasi PASAR, karena itu menunjukkan lokasi gitu ya. Itu di situ sebagai kata depan gitu. Jadi kan nggak bisa nih jadi mepasar gitu. Nggak bisa kan? Oke, jangan kebalik-balik ya. Oke, ini adalah step-step
yang harus kamu lakukan untuk menulis teks biografi? Yang pertama tentukan tokohnya, ya kan? Yang punya keistimewaan, yang ngasih dampak besar ke lingkungan, ke sekitar, yang kisah hidupnya penuh perjuangan gitu ya, bisa menginspirasi orang lain, bisa menjadi teladan untuk orang lain gitu. Karena tujuannya ketika nanti kita bikin teks biografi terus dibaca sama orang lain gitu ya, orang lain itu jadi termotivasi gitu loh, jadi terinspirasi, jadi oh iya ya, beliau tuh dulu awalnya bukan apa-apa loh, terus bisa jadi seperti sekarang ini loh, wah aku juga bisa nih gitu, yuk bisa yuk gitu kan katanya. Kemudian yang kedua adalah mencari fakta dan kisah-kisah beliau. Nah di sini penting banget, jadi pengumpulan informasi. Cari fakta di sini mungkin karena ini ya harus dari sumber-sumber yang terpercaya. Kamu bisa cari dari mungkin tulisan-tulisan yang sudah ada, atau mungkin hasil interview beliau ketika ada interview atau wawancara dengan satu media gitu, atau mungkin kita baca kisah-kisah beliau, atau mungkin kita mencari dari artikel-artikel yang sudah ada. Pokoknya pastikan informasi-informasi yang kalian kumpulkan itu valid. Oke, didata apa aja sih ini yang aku butuhin gitu. Kalian bisa nih setelah milih tokoh, terus kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, baru disusun-susun nih mau gimana, atau kalian mau difokusin nih. Oh karena yang ketiga nih, lihat yang warna yang paling bawah ya, highlightnya apa nih, baru nulis gitu ya. Highlightnya apa? Highlight di sini maksudnya titik tekannya tuh kamu mau kemana sih? Mau lebih ke perjuangan beliau dalam belajar, atau mau ke menitik beratkan tentang perjuangan beliau ke lingkungan, atau apa, di masa yang mana gitu. Di masa itulah yang perlu kamu perbanyak informasinya gitu. Kalau misalnya mau tentang B.J. Habibie nih, nah kamu mau menyoroti bagaimana perjuangan beliau dalam belajar, kemudian berjuang untuk bisa diakui di Indonesia, akhirnya bisa bikin pesawat, ya itu yang cari informasi yang lebih banyak di situ. Dan alih-alih memperdetil informasi ketika tentang kisah cinta beliau dengan Ibu Ainun gitu. Jadi mana nih yang mau kamu highlight, itu yang lebih ditekankan, itu yang lebih diperdetil gitu ya, teorinya gitu. Oke, ini nih Bu Santi punya beberapa pertanyaan yang bisa membantu kamu untuk mencari informasi. Yang pertama, apa sih yang membuat dia istimewa? Kamu udah nentuin nih, aku mau nulis si Anuh gitu ya. Kamu jawab coba pertanyaan ini. Apa sih yang membuat dia istimewa? Oh, dia tuh ini. Ternyata banyak nih keistimewaannya. Oh, oke gitu. Kemudian kata sifat apa sih yang cocok untuk menggambarkan dia gitu. Oh, orang ini tuh humanis banget. Buktinya apa? Cari buktinya gitu. Kemudian bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana dia menjalani itu. Di perjalanan hidup itu kan pasti ada masalah. Gimana nih cara menghadapi permasalahan itu? Sikap beliau bagaimana nih? Di sini nanti kita akan meng-highlight keteladanan, sikap dan karakter si tokoh. Terus di step yang ketiga, kamu harus tahu apa sih dampak yang dia berikan kepada dunia. Kalau misalnya nggak ada dia, itu gimana kira-kira? Apakah ada satu perubahan besar yang, aduh kayaknya kalau nggak ada beliau jadi nggak ada ini deh. Misalnya Thomas Alva Edison. Kalau misalnya nih Thomas Alva Edison itu nggak menemukan lampu, ya tidak akan terang begini gitu kan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah apa yang bisa kita teladani dari beliau. Tuh di data gitu ya. Jadi tunggu apa lagi? Ini adalah waktumu untuk
mulai menentukan siapa tokohnya, cari informasinya, tulis langsung. Kalau lagi nulis, ini tips ya Bu Santi dulu waktu ikut kelas menulis gitu ya, pernah dikasih tahu kalau ketika kamu sedang menulis, nulis aja, jangan yang nulis terus aneh langsung dihapus, jangan kayak gitu, nanti nggak habis nggak akan berhenti, tidak akan beres-beres gitu. Ya udah, sekarang saya bertindak sebagai penulis. Oke, saya sudah punya bahan, saya sudah tahu apa yang mau saya tulis aja semua. Tulis sampai selesai, tab titik terakhir, ditutup, istirahat dulu, terus habis itu oke, aku sekarang bertindak sebagai editor. Kamu baca lagi tulisanmu, wah ini salah, ini harusnya yang ini harusnya dipisah atau disambung, oh harusnya di sini aku bisa nambahin informasi tentang ini nih gitu. Jadi kamu memainkan dua peran itu satu-satu, penulis, editor, jangan dicampur, karena nulis itu yang susah adalah memulainya, ya kan? Oke, gitu. Sekian dulu dari Bu Santi, semoga bisa bermanfaat. Jangan gentar belajar. Sampai ketemu di ruang temu berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Siapa tahu video ini bisa bantu teman-teman kamu yang lain.